ketika berhasil ditemukan, temannya sudah tidak bernyawa dengan kondisi gantung diri. What's up, dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Nah, dude, sebelum kita ke pembahasan, karena hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri, kami dari segenap tim Brood20s mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi, dude, karena pada biasanya setelah kita menunaikan sholat Id, lalu kita saling bermaaf-maafan, halal bihalal, ataupun ziarah ke makam keluarga kita. Nah, setelah itu kita akan memasuki fase gabut di hari Lebaran, dude. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, seperti menonton film, bosen menonton TV, bosen, ataupun mendengarkan lagu-lagu. Nah, membahas lagu-lagu atau ngomong-ngomong soal lagu, kita akan kembali ke pembahasan minggu kemarin, karena kemarin ada part 1 dan sekarang part 2 mengenai lagu-lagu yang konon katanya mengandung cerita misteri atau cerita horor di balik makna lagu tersebut. So, dude, let's explore, discuss. Oke, dude, yang pertama ada lagu My Way dari Frank Sinatra. Jadi, dude, konon katanya lagu ini bisa mengundang sebuah musibah atau dapat memicu seseorang melakukan tindakan kekerasan. Lalu, apa sih yang membuat atau yang melatar belakangi lagu My Way ini disebut atau dikatakan sebagai lagu yang dapat mengundang musibah? Jadi, dude, sebenarnya lagu My Way ini adalah sebuah lagu yang sedih dan juga terdapat motivasi-motivasi teruntuk seseorang agar tidak mudah menyerah dengan keadaannya. Lagu ini sendiri pertama kali ditulis oleh Paul Anka dan dijadikan atau dipopulerkan oleh seorang Frank Sinatra. Siapa sih yang tak kenal seorang Frank Sinatra? Tentunya dia adalah seorang penyanyi legendaris yang sudah terkenal dari masa ke masa. Nah, dude, pada waktu itu lagu ini sangat hits dan juga menjadi populer di berbagai negara. Namun di negara Filipina, lagu ini malah dicekal dan juga dilarang untuk didengarkan ataupun dinyanyikan di bar-bar atau tempat karaoke di Filipina, karena diklaim bisa mengundang tindakan pembunuhan. Boom! Konon katanya dalam beberapa kasus dikatakan bahwasanya orang yang menyanyikan lagu My Way di tempat karaoke di Filipina akan mengalami musibah atau akan terbunuh setelah menyanyikan lagu My Way tersebut. Dikutip dari Kompasiana.com, pernah ada sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di San Mateo, Filipina. Ketika itu, ada di sebuah bar atau di tempat karaoke, seorang pria menyanyikan lagu My Way. Lalu, tiba-tiba ada seorang petugas keamanan yang mencoba berteriak untuk menghentikan pria tersebut ketika bernyanyi. Namun, pria yang bernyanyi tersebut tidak menggubris teriakan si petugas keamanan tersebut. Langsung saja, karena tidak digubris, si petugas keamanan tersebut mengambil pistol yang ada di dalam sakunya untuk ditembakkan ke si penyanyi yang menyanyikan lagu My Way tersebut hingga tewas seketika, dude. Hingga saat ini sendiri, dude, tercatat ada 6 kasus pembunuhan atau 6 orang yang tewas setelah menyanyikan atau ketika menyanyikan lagu My Way tersebut di Filipina, terhitung sejak tahun 2000 yang lalu, dude. Namun, dude, menurut pakar budaya pop Roland Torrentino mengatakan bahwasannya lagu My Way dari Frank Sinatra ini sendiri tidak ada sangkut pautnya tentang kasus-kasus pembunuhan tersebut. Kasus-kasus tersebut menurut Roland Torrentino lebih mengacu pada lokasi dan juga kultur-kultur masyarakat di Filipina yang terkenal cukup keras. Namun, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai lagu My Way ini sendiri?
Bila kalian belum pernah mendengarkan lagu My Way ini sendiri, silahkan cek di description box, dude. Lalu dengarkan, dan bagaimana menurut opini kalian, apakah benar lagu My Way dari Frank Sinatra ini dapat memicu sebuah musibah atau memicu seseorang melakukan tindakan kekerasan, dude. Yang kedua ada lagu Lingsir Wengi. Lengser wengi sliramu tumake. Siapa sih masyarakat Indonesia yang tidak mengenal lagu Lingsir Wengi, dude? Lagu sinden berbahasa Jawa ini memang sudah terkenal menyeramkan atau mengerikan untuk didengarkan. Dibalut dengan suasana gamelan yang khas dan terkesan mistis, sehingga banyak orang yang mempercayai bahwasannya lagu Lingsir Wengi merupakan sebuah lagu yang digunakan untuk memanggil hantu-hantu atau roh-roh atau arwah-arwah, dude. Selain karena suasananya yang terdengar mengerikan, hal itu juga diperkuat dengan adanya sebuah film yang dibintangi aktris terkenal yaitu Julie Estelle yang berjudul Kuntilanak. Nah, bagi kalian yang sudah pernah menonton film Kuntilanak, pastinya kalian sudah tahulah bahwasannya lagu Lingsir Wengi ini dijadikan media untuk memanggil si kuntilanak itu sendiri. Dikarenakan hal-hal tersebutlah, makanya banyak orang yang percaya bahwasannya lagu Lingsir Wengi ini dapat memanggil arwah-arwah atau hantu-hantu untuk datang kepada kita yang menyanyikan atau mendengarkan lagu Lingsir Wengi tersebut, dude. Namun pada faktanya, dude, lagu Lingsir Wengi ini sendiri diciptakan oleh Sunan Kalijaga pada zaman dahulu bukan untuk memanggil roh atau memanggil setan-setan, akan tetapi sebaliknya, yaitu untuk menghindarkan setan-setan agar tidak mengganggu manusia, dude. Jadi, dude, pada zaman dahulu, lagu ini sebenarnya biasanya dinyanyikan oleh para ibu-ibu sebagai lagu tidur atau lagu pengantar tidur untuk anak mereka agar tidak diganggu oleh makhluk halus ketika anak mereka sedang tidur. Lalu, apa sih atau bagaimana sih menurut opini kalian, apakah benar lagu Lingsir Wengi ini sendiri bisa memanggil roh-roh atau arwah-arwah makhluk halus datang kepada kita? Dude. Yang ketiga ada lagu Resah dari Payung Teduh. Bagi kalian pecinta musik indie atau bagi kalian yang memang penggemar dari band Payung Teduh, pastinya kalian sudah tahu lagu Resah ini, dude. Karena memang selain dari lagunya yang bagus, suara vokalis dari Payung Teduhnya yang merdu, dan juga lirik-liriknya yang syahdu, menjadikan lagu ini hits beberapa tahun ke belakang, dude. Akan tetapi, dude, konon katanya ada cerita mengerikan yang bisa membuat bulu kuduk kita merinding mengenai cerita atau mengenai makna di balik penulisan lagu Resah ini sendiri, dude. Lalu, apa sih cerita mengerikan tersebut? Konon katanya, menurut penjelasan yang disampaikan oleh Aziz Kariko atau yang biasa disebut Chomi Payung Teduh, lagu Resah ini terinspirasi dari sebuah kisah tragis yang dialami oleh teman si Chomi Payung Teduh tersebut, dude. Jadi, dude, cerita awal bermula ketika si Chomi ini dan teman-temannya sedang melakukan hiking atau pendakian pada sebuah gunung, dude. Nah, pada perjalanan hiking tersebut, dude, ada salah satu teman dari si Chomi ini menghampiri dirinya dan bercerita bahwasannya ia sedang mengalami masalah percintaan, dude. Nah, singkat cerita, dalam perjalanan hiking tersebut, dude, teman Chomi yang bercerita tersebut tiba-tiba menghilang entah kemana. Nah, di situ si Chomi dan kawan-kawannya panik, dude. Kemana sih sebenarnya salah satu teman dari mereka menghilang? Mereka pun terus melakukan pencarian. Akan tetapi setelah berjam-jam mereka
melakukan pencarian, tidak juga ditemukan keberadaan teman si Chomi itu, dude. Lalu, si Chomi dan kawan-kawannya tersebut pun memutuskan untuk kembali ke pos pendakian sembari menunggu. Siapa tahu temannya yang hilang tersebut pulang dengan sendirinya, dude. Akan tetapi nasib baik tak kunjung datang. Teman yang ditunggu oleh si Chomi dan kawan-kawannya tersebut tidak kunjung pulang ke pos pendakian, dude. Akhirnya, karena si Chomi dan kawan-kawannya tersebut sangat panik, mereka pun kembali melakukan pencarian mengenai keberadaan temannya yang hilang tersebut. Nah, pada akhirnya, si Chomi dan kawan-kawannya tersebut berhasil menemukan keberadaan temannya yang hilang. Namun, naasnya, ketika berhasil ditemukan, temannya sudah tidak bernyawa dengan kondisi gantung diri. Ia gantung diri pada sebuah pohon dan hanya menyisakan secarik puisi, di mana puisi tersebut menjadi cikal bakal lirik dari lagu Resah Payung Teduh Sendiri, dude. Kalian bisa dengarkanlah lagu dari Resah ini sendiri. Dalam lirik-liriknya terdapat sebuah pesan yang mengacu pada sebuah pesan kematian lah, dude, kalau bisa dikatakan. Karena dalam liriknya tersebut terdapat atau menggambarkan seseorang yang tengah mengalami depresi mengenai percintaan lah istilahnya. Nah, dalam lirik tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah pesan kematian, dude. Lalu, bagaimana menurut opini kalian mengenai kisah tersebut? Apakah itu benar-benar nyata atau hanya sebuah karangan belaka untuk menaikkan lagu tersebut, dude? Silahkan tinggalkan opini kalian di kolom komentar, dude. Begitulah kami telusur pada kali ini. Nantikan di kasur-kasur berikutnya, dude.